Sriwijaya Air ini apa sih? Gitu. Kopinya enak nih. Beneran bro, enak kopinya nih bro. Jujur, bukan Starbucks tapi enak bener. Karena disuruh ngomong masalah produk gua kan, gua mesti ngomongnya objektif dong. Walaupun sedikit kasih kecap lah. Saya mau kasih tahu ke teman-teman semua airlines people. Biru itu maksudnya Sriwijaya. Sriwijaya Air ya. Si biru ini sedang berbenah. Ya kan? Si biru ini sudah 17 tahun mengudara. Wih, 17 tahun loh bro. Ya? Sweet 17 bro. Wih, ya kan? Wow, itu lagi kalau ranum Bro Eneng kalau dibilang ranum seneng banget ya. Satu lagi nih, kelebihan Sriwijaya adalah tadi yang gue bilang, kita punya rute-rute yang kuat tradisional. Kita punya base customer yang kita harus jaga. Yang ketiga adalah kita emang nggak boleh sombong bro. Ya kan? Perusahaan kalaupun dia hebat tapi sombong itu bisa jatuh. The big giant itu susah untuk berdansa, ya kan? Perusahaan terlalu besar, kalau dia terlalu besar, terlalu sombong, biasanya kan mereka agak berat-berat gitu. Sriwijaya tampaknya lebih cocok dengan Boeing. Gitu kita ya. ini Boeing lovers. Boeing lovers ya. Bukannya nggak ada tawaran dari Airbus ke, pasti ada. ke direksi kita, pasti ke ada. owner lah. Tapi mereka memang Boeing lovers. Kenapa Boeing? Ya sedikit tambahan ya. Boeing itu American style bro, ya kan? Kalau lo tau mobil, Mustang tahu kan? Mustang itu kan kalau kita bicara, ih mobil kayak gini, kaku tapi maco gitu loh. Boeing kayak gitu lah. Fast and Furious dipakai tuh. Boeing itu maco, ya kan? Gitu, nggak perlu gitu terlalu ya? cantik, karena kita nggak butuh cantik sebenarnya kan. Butuhnya adalah safety kan. Kalau menurut gue pun terus terang, gue ini Boeing lovers juga sih. Boeing lovers ya. Gue lebih suka Boeing. Lu bukan di endorse enggak kan? Enggak, belum Boeing bro, karena we don't fly if we don't use Boeing. We can fly if we can use Boeing. Kalau gua nggak mau terbang, kalau bukan Boeing pesawatnya. Gitu ya. Gitulah. Gimana bro? Setuju nggak bro? Setuju. Tentunya dengan izin yang di atas juga ya, Allah kasih jalan, kasih kemudahan. Insya Allah kita semua bisa melewati lah, dunia aviation bisa kembali menggeliat, pariwisata bisa kembali ramai. Itu yang membuat Sriwijaya besar dan bisa pesawatnya bisa upgrade. Flight attendant, take off position. Oke, Airlines People, hari ini gue kedatangan temen gue ini udah lama banget gue kenal gitu. Nah, yang gue tahu ini boleh gue bilang nih, setidaknya menurut gue ya, ini marketing sejati. Ya, kenapa gue bilang gitu? Karena kalau lihat dari bibit, bebet, bobot udah nggak diraguin lagi nih. Siapa sih? Ayo kita sapa aja. Bapak Taufik Usman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak, kabar Pak? Baik, sehat. Baik, sehat ya. Oke, ini jadi temen gue udah lama menghilang, gak ada kabar. Tiba-tiba hari Senin kemarin ya, telepon gua gitu, ya bilang nantilah lo ceritain gitu ya. Nah jadi mungkin perlu gue sampai nih, Pak Taufik ini, gue bilang bibit bebet bobot, lo juga harus tahu apa aja pengalaman yang udah dimiliki oleh Pak Taufik nih, gitu Pak. Nggak keberatan kan Pak? Oh enggak, ya sama dulu enggak. Dimulai karir untuk airline di mana Pak dulu Pak? Ya saya mulai pertama kali berkarir di airline tuh di, boleh sebut nama ya? Boleh. Ya, awalnya adalah di Sempati Air tentunya. Sempati Air, oke. Kalau dihitung dari sekarang mungkin saya sudah 25 tahun lah ya. 25 tahun? 25 tahun lah, bekerja di penerbangan ya. Sebentar, nih sumber gua bukan kaleng-kaleng nih. Beneran nih, 25 tahun di maskapai. Oke, memang cikal bakalnya adalah Sempati Air ya. Sempati Air. Dari situ karena kondisi perjalanan dan lain-lain, ya saya sempat ke beberapa airline. Ya, banyak lah ya beberapa airline. Sempati tahun berapa dulu Pak? Gabung Pak? Sempati kita mulai gabung tahun 90 ya, lulus kuliah langsung bergabung di Sempati. Sama Helmi angkatannya? Beda-beda dikit lah, beti lah, beda-beti lah. Sama Helmi satu angkatan lah, beda-beda. Pak Iwan, ya, sama ya. Oke, terus sampai tahun berapa? 8 tahun saya di Sempati. Dari mulai pertama sampai Sempati akhirnya memang harus kena Krismon waktu itu ya. Krismon ya. 98 ya. Dari situ lah 8 tahun memang
cukup saya kira lah pengalaman belajar di sana. Boleh saya bilang itu university saya pribadi ya. Dari airline itu dari Sempati. Karena kita belajar semua di situ. Basic saya memang dari marketing ya, dari sales, tapi juga belajar keuangan. Kayaknya everything we learn from Sempati lah. Wih, gila ya. Oke, dari Simpati itu sampai 98. Terus abis itu lanjut kemana, Pak? 2 tahun tuh kita kena Krismon kan? Iya, betul. Tahun 2000 mulai ada perbaikan kondisi ekonomi, mulai tumbuh lah, ya kan? Bibit-bibit baru ya, ada orang yang berinvest di maskapai. Saya waktu itu masuk di tim intinya Star Air. Tahun 2000. Maskapai lagi. Maskapai ya. 2000 saya ketemu dengan teman-teman di situ yang tim awalnya, tim AOC-nya Star Air. Kita create Star Air waktu itu langsung dengan salah satu ownernya kan. Saya mungkin nggak sebut nama lah ya. Kantor kita waktu itu di daerah Gunung Sahari. Gunung Sahari ya. Gunung Truli samping. Gunung Truli persis lah. Apa Endang tahu tuh. Itu saya tahu persis karena memang saya waktu itu diminta untuk melihat langsung kantornya. Dibeli akhirnya itu sama ownernya waktu itu. Bekas kantor logistik kargo, ya kan. Nah dari situlah ya terus berkembang lagi. Mungkin karena memang saya habit memang saya memang senang di aviation sih ya. Jadi kayaknya susah pindah ke lain hati. Susah ya, Pak? Ya. Jadi sudah pernah di travel juga pernah, tapi kembali lagi kayaknya calling for airline lebih kenceng ya. Oh gitu ya. Nah, Pak, waktu di mana tadi Star Air? Star Air pernah juga Pak di Star Air, Pak? Pernah ya? Pernah, cuman kita mungkin nggak ketemu. Betul. Ya, karena gue dulu sama Pukut, Pak. Muter. Gue dulu di sistem, cuman sistem keuangannya. Gitu, sama Pak Ropi. Setelah jalan itu betul. Setelah jalan. Lu praops? Saya kan praops ya. Tim AOC sampai jadilah sampai keluar AOC lah. Setelah itu kita nggak lanjut di sana. Terus penerbangan lagi juga. Penerbangan lagi. Banyak ya penerbangannya, hampir boleh masih ingat ya kira-kira? Banyak, let's say kita katakan boleh sebut nama ya, boleh ya? Boleh. Adam Air. Adam Air bareng dong kita waktu itu. Bareng ya kan. Sebelum Adam Air itu ada di Kalsar Aviation saya. Aviation. Serpong ya, kantor pusatnya. Saya dulu yang buka Jakarta Raya saya juga. Adam Air. Terus Sky Aviation. Sky Aviation. Iya bener ya. Beda Kalsar sama Sky Aviation. Beda. Kalau Sky Aviation di mana ya kantornya? Kalau Sky Aviation di Halim. Di Halim. Oke. Kalau Kalsar yang di Serpong itu. Di Serpong. Kemudian Adam Air, Sky Aviation, Kalsar. Ya Sriwijaya ya. Berarti udah banyak lah. Sekarang lo masih aktif ya di maskapai ya. Jadi Pak Taufik ini masih aktif, masih bekerja di maskapai. Apa sih Pak sekarang Pak yang tanggung jawab lo yang sekarang lo pegang? Alhamdulillah dikasih amanah memegang distrik Jakarta Raya. Di Jakarta Raya, di Sriwijaya Air ya. Sriwijaya Air, kantornya di Melawai. Melawai ya. Di situ ada Bu Maria. Gua mau ngucapin ya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk suaminya Ibu Maria Ulfa. Ya, Maria Ulfa selaku apa di sini? Sales Manager di Sriwijaya Air. Suaminya kemarin itu berpulang. Jadi mungkin ya gua sama Pak Taufik sama siapa? Wisnu. Sama Pak Wisnu ini mau ngucapin, lu sih udah sampein kan, tapi ya nggak ada salahnya ya. Gua ngucapin turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, semoga almarhum suami dari Ibu Maria tuh diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan terus diberikan ketabahan. Amin Pak ya. Amin. Ini Pak Taufik nih ditemenin sama ini nih. Siapa namanya? Wah, ini Pak Wisnu nih. Pak Wisnu nih. Ini tim sales saya. Ini tim salesnya Pak Taufik, namanya Pak Wisnu. Badannya besar. Jadi kalau saya agak takut, saya minta bantuan Wisnu. Ya, jadi ini bukan hanya berkunjung ke tempat temen, bukan. Biasa, marketing sejati, sales call tetap jalan gitu. Nggak hilang-hilang gitu. Lu kan udah pernah di beberapa maskapai, lu sekarang di Sriwijaya Air ya. Lu promosi dikit lah, mas gue apa sih yang membedakan Sriwijaya Air? Kalau gue punya nih versinya gue nih, ya cocok apa gue nggak tahu ya. Kalau Sriwijaya Air itu versinya gue, dia kuat dengan rute tradisional yang udah selama ini dipegang sama dia. Itu yang gue tangkap gitu. Nah kalau dari lu gimana? Sriwijaya Air ini apa sih
gitu. Kopinya enak nih, beneran bro, enak kopinya nih bro. Jujur bukan Starbucks tapi enak bener. Karena disuruh ngomong masalah produk gua kan, gua mesti ngomongnya objektif dong. Walaupun sedikit kasih kecap lah. Betul bro. Ya. Kita punya basic rute PBB. PBB apa tuh? PBB itu Pontianak, Bangka Belitung, dan sampai Pontianak, sekarang Bangka Belitung, oke. ya, Pangkal Pinang, Pangkal Pinang ya. juga. Itu rute kita lah. Golden route-nya Sriwijaya dari dulu itu. Oke. Dan cikal bakal kita dari situ ya, bis ya. Dari situ. Itu yang membuat Sriwijaya besar dan bisa pesawatnya bisa upgrade. Expand kemana-mana gitu. Kedua, kita punya base customer yang loyal. Oke. Ini bukan gue yang ngomong ya. Iya. Jadi Sriwijaya itu di mata konsumen, kalau gue bikin katakanlah blind test lah ya, gue nggak orang bukan Sriwijaya nih, gue tanya, Pak, kita ada maskapai inilah kita sebutkan, Pak kalau ini kenapa? Bapak pilih si biru misalkan, wah saya seneng Pak kalau dengan si biru, kenapa? Kita dibantu banget Pak kalau ada apa-apa, walaupun kita katakan ada pembatalan segala macam, sampai tuntas lah gitu lah. Jadi buat temen gue, sorry Mr. Helmi, kita tetap bro ya kan? Tapi kadang dalam persaingan kita masih begitu bro. Jadi base customer kita cukup kuat dan kita menjaga itu memang bro. Jadi kalau kita udah pegang pasti kita yang akan lari lah. Pak kalau bisa, malah yang udah lama-lama nih Pak, kenapa nggak terbang sih? Terbang lagi dong. Banyak yang nanya ini. Dan jujur banyak orang menanyakan kok biru nggak terbang lagi. Saya mau kasih tahu ke teman-teman semua airlines people. Biru itu maksudnya Sriwijaya. Sriwijaya Air ya. Si biru ini sedang berbenah. Ya kan? Si biru ini sudah 17 tahun mengudara. Wih, lama 17 tahun loh bro. Ya? Sweet 17 bro. Wih, ya kan? Wow, itu lagi kalau ranum itu tidak. Bro Enang kalau dibilang ranum seneng banget. Aduh, satu lagi nih. Jadi memang usianya usia golden age menurut gua. Oke. Jadi kita udah teruji bro. Insya Allah bukannya kita takabur, nggak boleh lah ya. Ini memang masa sulit menurut kita. Tapi pasti ada jalan keluar. Tuhan bilang kan kalau kita cari jalan pasti dikasih jalan gitu loh. Dan gue yakin kalau kita semua bisa ngelewatin COVID ini dengan lebih cepat, akan mulai rebound lagi lah. Aviation pun juga akan lagi bergerak. Dan jujur kelebihan Sriwijaya adalah tadi yang gue bilang, kita punya rute-rute yang kuat tradisional. Kita punya base customer yang kita harus jaga. Yang ketiga adalah kita emang nggak boleh sombong bro. Ya kan? Perusahaan kalaupun dia hebat tapi sombong itu bisa jatuh. Banyak contoh lah ya. Gue kasih contoh lah, IBM. Siapa yang nggak tahu IBM? Nokia. Let's say Nokia. Dulu siapa yang nggak tahu Nokia? 100% market handphone dia yang pegang. Tapi sekarang hanya histori kan, sejarah. Atau kita bicara Kodak. Karena mereka Sony kan. Dulu Kodak semua orang tahu, tapi Kodak kan nggak ada. Karena biasanya the big giant itu susah untuk berdansa, ya kan? Perusahaan terlalu besar, kalau dia terlalu besar, terlalu sombong, biasanya kan mereka agak berat-berat gitu. Berat maksud lu Sriwijaya nggak besar gitu? Besar, tapi kan sekarang kita sudah agak lebih lean lah, lebih simplified. Kita banyak melakukan justifikasi lah ya, penurunan-penurunan, tapi dalam arti bukan untuk apa-apa. Kita perbaikan untuk kita nanti hidupkan kembali gitu loh. Dan alhamdulillah saya kira Sriwijaya Air insya Allah kita yakin lah dengan doa teman-teman semua, teman-teman airline people juga pasti berdoakan Sriwijaya bisa melewati masa-masa sulit kemarin. Contoh yang paling gampang, setelah kejadian EJ182 Jakarta Ponti, itu musibah buat kita. Selama ini kita kita tuh adalah namanya insiden kan, itu biasa di maskapai. Tapi kita kemarin insiden itu, dan memang buat kita tamparan berat sekali. Ya kan, kita juga turut berduka kepada semua keluarga dan korban. Dalam hati kami sudah menyatakan berduka cita. Kita lakukan perbaikan juga untuk itu. Tapi artinya tingkat loyalty customer itu tetap terjaga. Betul. Jadi ketimbang yang itu gitu ya. Sampai sekarang pun kita Pontianak malah berapa flight ya sih? Kita bisa bikin 2-3 flight loh. Padahal masih kayak gini kan. Karena emang apa? Kita punya base customer yang bagus gitu loh. Jadi kita yakin tentunya dengan izin yang di atas juga ya, Allah kasih jalan, kasih kemudahan. Insya Allah kita semua bisa melewati lah, dunia aviation bisa kembali menggeliat, pariwisata bisa kembali ramai. Orang bolak-balik juga dengan biaya yang murah bro. Ya maksudnya jangan lagi dibebankan dengan biaya kesehatan yang terlalu tinggi lah. Jadi kita seperti biasa aja, tapi kita tetap pakai protokol kesehatan gitu. Itu yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan dalam tahun ini bisa segera recover lah, walaupun mungkin nggak 100% lah ya. Tapi udah mulai menggeliat lah. Itu yang kita harapkan. Dan di Sriwijaya juga kan, kalau setahu gue ya, selain dia punya rute yang dipegang, ya kedua juga salah satu maskapai yang menurut gue ya masih memegang teguh
rules aturannya maskapai, ya beda sama di kantor kita yang lama ya, ya kan terabas-terabos ya. Tapi kalau yang Sriwijaya yang setahu gue begitu Pak, nih setahu gue ya. Gue bukan karena lo datang gue bilang gitu enggak. Gitu. Betul kok. Jangan-jangan bro ini basa-basi nih. Enggak benar. Karena kalau gue perhatiin nih seperti itu dari model pelayanan kepada penumpang deh. Gue lihat kan berbeda gitu. Memang standarnya udah seperti itu. Kayak lu mulai menghilangin apa sih? Meal, makanan itu kan belum lama ini aja kan. Dulu kan selalu lu seolah full service. Koreksi bro. Gimana? Kita nggak menghilangkan meal service sebenarnya. Karena aturan dari SE COVID itulah yang tidak memperbolehkan memberikan serving kepada penumpang. Berarti sebelum pandemi masih tetap full. Tetap ada. Itu dia. Tetap, jadi kita gini, sorry mungkin gua kasih gambaran ke teman-teman airlines people ya. Kita ini bukan low cost carrier. SJ ini adalah medium service airline. Kita full service airline. Bukan full. Kalau full tuh salah satu teman kita lah. Kita nggak sudah berbeda. Kita medium service airlines. Dan medium itu membedakan dengan LCC adalah kita memberikan makanan, memberikan in-flight service. Itu bisa tergantung durasi lah, bisa makan berat, bisa juga cuman tergantung durasi flight. Dan kita masih lakukan, tapi karena kendalanya adalah sekarang ada aturan COVID-19 tidak boleh memberikan makanan kepada penumpang langsung, ya sementara kita hilang. Apa tadi? Lu mau namain? Snack box. Snack box ya. Gitu. Jadi lah yang gue perhatiin gitu. Jadi untuk apa sih pelayanan terhadap penumpangnya pun juga masih diperhatiin. Berbeda kadang juga. Kalau gue sih ya kalau naik pesawat ya, misalnya dapat ya snacknya benar-benar snack. Karena suka kasih gitu doang gitu ya. Kalau kan tadi apa istilah snack box kan, masih ada boxnya, masih bagus lah ya. Ada dikasih gitu doang gitu ke, sampai kita pesen nanti gua tidur jangan bangunin ya. Oh bapak nggak cuma dapat gini doang ngapain gua bangun gitu. Malas banget gitu kan. Roti gitu. Aja ya. Iya roti aja. Kan kita pakai kasih roti, itu pun dalam apa wrapping dibungkus. Dibungkus. Jadi orang mau bawa ya boleh bisa. Jadi nggak cuman masa bawa roti begini aja kan, nggak enak banget ngeliatnya ada wrappingnya ada, jadi ada boxnya. Kita tetap berikan kalau itu. Cuman karena kondisi pandemi aja nggak diperbolehkan. Oke. Ya mungkin gitu aja kali ya. Udah jam berapa ini sekarang? Takut perjalanan nanti. Boleh bro. Ya. Oke. Pak, terakhir dulu. Pak, di Sriwijaya Air ini kan pesawatnya apa sih Pak? Kita Boeing ya. Boeing family. Kita punya seri 500, kita punya seri 800, kita punya seri 900. Nah, pertanyaannya gua, ini penutup aja nih, ya kan? Kalau menurut lo ya, kadang kan nggak semua orang karyawan ya, employee di satu perusahaan tuh tahu kebijakan perusahaan, kadang kan nggak. Tapi gue berharap lo bisa tahu ini. Kenapa sih lebih cenderungnya ke Boeing, nggak coba yang lain, Airbus gitu misalnya? Gitu. Gimana Pak? Ya itu gue bilang tadi, perusahaan kan punya strategi kan. Sriwijaya tampaknya lebih cocok dengan Boeing. Gitu. Kita ini Boeing lovers. Boeing lovers ya. Bukannya nggak ada tawaran dari Airbus ke direksi kita, ke owner lah. Tapi mereka memang Boeing lovers. Artinya gini loh, kan ada dua kubu nih kan. Pesawat itu kan ada dua manufacturer. Lo main Amerika. Ada sih sebenarnya yang lain, cuman kurang. Cuman dua lah. Ada lah yang lain Pak. Iya tapi kurang. Jadi mainnya kan adalah dua pabrikan. Boeing Amerika, Airbus Prancis. Konsorsium Eropa kan. Sepertinya kita Sriwijaya ini lebih cocok dengan Boeing. Jadi memang dari awal maksudnya tetap setianya kepada Boeing. Gitu. Dulu kita malah punya 400 ya Wis ya. Iya ada. Kita tuh Boeing itu dari seri kecil sebenarnya sampai bener kita punya. Gitu. Kenapa Boeing? Ya sedikit tambahan ya. Boeing itu American style bro. Iya kan? Kalau lo tau mobil, Mustang tahu kan? Mustang itu kan kalau kita bicara, mobil kayak gini, kaku tapi maco gitu loh. Boeing kayak gitu lah. Fast and Furious dipakai tuh. Boeing itu maco, ya kan? Nggak perlu terlalu cantik, karena kita nggak butuh cantik sebenarnya kan. Butuhnya adalah safety kan. Kalau menurut gue pun terus terang, gue ini Boeing lovers juga sih. Boeing lovers ya. Gue lebih suka Boeing. Lu bukan di endorse enggak kan? Enggak. Belum ya. Harap sih iya kayak gitu. Temen-temen gue juga banyak yang suka Airbus. Boeing endorse dong, Boeing. Boeing endorse gue dong. Boeing bro, karena we don't fly if we don't use Boeing. We can fly if we can use Boeing. Kalau gua nggak mau terbang, kalau bukan Boeing pesawatnya. Gitu ya. Gitu lah. Gimana bro? Setuju nggak bro? Setuju. Oke, gitu aja kali Pak ya. Oke bro. Oke, Red People, Pak Taufik dan gue Endang VLC. Ciao. Oke.
Saya mengucapkan terima kasih telah terbang bersama kami, dan sampai jumpa lagi. Lieutenant, prepare for landing. Oke, Airline People, ini teman gua Pak Taufik Usman ya. Setelah sekian lama akhirnya main ke kantor VOC. Tadi nonton podcast gua, dia bilang Boeing lovers. Makanya gua main sulap abrakadabra, boom, gila. langsung kaosnya gini. Bro, ini tanpa rekayasa loh. Nah, jadi Airline People, Pak Taufik, ini gua print hasil dari mesin yang gua bikin sendiri, Pak. Woi, mantap. Gimana keren. Pak komentarnya, Pak? Ini Ya, keren keren abis, ya. keren abis. Halus nggak, Pak? Halus ya? ya. Oke. Ngomong-ngomong gue di endorse gak nih? Endorse ini dulu. Itu dulu. Keren, bro. Flash baru ya berikutnya ya. Oke, Airline People, buat lo yang tadi nonton konten kita, yang mau komen nggak apa-apa dong. Oh, silakan. Komennya kan. Anytime. Ya, tapi jangan Apapun. jangan yang pedes-pedes. Janganlah. Ya kan? Yang manis-manis saja. Cabenya satu aja. Oke, Airline People, itu aja. Here we go. Ciao.